Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di The Creative Channel. Nah, ini saya mau berbagi informasi seputar slug ya. Cuma sedikit aja informasinya, nanti yang banyaknya saya bikin video lagi ya. Ini mumpung saya lagi nyuci, jadi sekalian aja saya 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 bikinkan video ya. Nah, ini timah yang bahan slug ya, timah lidi, ini timah impor lunak ya. Nah, ini setelah dipotong-potong menggunakan alat pemotong timah. Ini saya mau cuci ya, karena kan tercampur debu atau tercampur kotoran lainnya gitu kan. Nah, ini saya mau cuci ini setelah dipotong-potong dengan ukuran yang sudah pas semuanya ya. Nah, terus ini apa? Nah, ini air saya pakai air sampo ya, air yang saya campur dengan sampo. Karena kenapa saya nggak pakai deterjen atau nggak pakai pembersih pencuci piring gitu kan, itu saya nggak pakai karena satu, mereka hasilnya nanti jadi keset ya. Nah, kalau keset ini nanti kurang bagus buat di molding ya, kurang bagus untuk di molding. Makanya saya pakai sampo ya, selain dia mengkilapkan bikin mengkilap, terus bikin bersih, dan yang ketiganya lagi dia bikin licin ya, permukaan timahnya. Tapi itu kan cuma sesaat aja ya. Jadi itu aja yang saya pakai. Ini bahan timahnya yang sudah dipotong, terus ini air sabun, dan ini untuk pembilasannya ya. Nah, pertama ayo kita langsung tuang aja. Tuh ya, kita langsung tuang di sini tuh. Jadi dia licin ya. Terserah sih sebenarnya pakai deterjen atau pakai sabun pencuci piring juga bisa, cuman saya lebih merekomendasikan dengan sampo ya. Ini dia. Nah, ini bahan baku slug yang saya bikin ini ya. Saya punya produk slug ukuran 4,52. Saya kasih nama itu lock slug ya, atau LS ya. Jadi saya ada dua varian, yang 12 grain dan 13 grain ya. Saya punya dua varian, dan ini bahan baku yang 12 grain ya, LS yang 12 grain yang mau saya produksi nanti. Jadi saya bersihin dulu sebelum naik produksi ya, atau sebelum dipres. Nah, jadi setelah dicuci ini saya cuci nih. Nah, ini biar kotorannya lepas ya. Nah, setelah itu kita lakukan penuangan sini ya. Dulu. Kita tuang ke wadah. Ini udah dicuci ya, ini udah, tinggal kita proses pembilasannya. Nah, jadi setelah kita cuci ini, terus kita bilas di sini, terus kita lakukan penjemuran ya sampai kering ya. Untuk timahnya kita lakukan penjemuran sampai kering. Terus setelah itu pas kita mau lakukan pengepresan pada moldingnya ya, atau kita mau cetak jadi slug, itu lebih baik potongan timah ini kita olesin yang berbahan baku kayak seperti minyak gitu kan, atau lainnya. Nah, jadi fungsinya untuk dia cepat terisi ya, bagian kepalanya atau bagian body. Jadi dia cepat terisi, dan sisa-sisa timah juga langsung cepat naik ke atas ya. Jadi cepat padatnya karena licin ya permukaan pada dinding ID moldingnya, yang bagian dalam itu licin, jadi dia cepat ya. Jadi kalau misal keset ya, setelah dicuci ini jadi keset. Nah, ini bakalan ada beberapa pasti yang bakal cacat ya, untuk lubang holonya ya. Dan cacat itu ada dua kemungkinan, bisa juga dari pen holonya, dari potongan timahnya yang kurang panjang gitu, atau kurang banyak gitu ya. Kadang kalau timahnya kurang atau kurang panjang, dia nggak padat ya dalamannya kayak di holonya biasanya. Makanya dan juga agar ID molding itu
tetap terjaga licin ya. Jadi kalau misalnya ada kotoran kan dia jadinya licin, jadi nggak bikin baret juga, jadi kebantu juga untuk pelumasan permukaan potongan timahnya ya yang mau kita press. Nah, jadi saran saya itu sebelum melakukan pengepresan, timah yang sudah kita keringkan ini kita olesin oil ya, kita olesin oil karena tujuannya agar molding itu awet ya. Satu nggak baret, kedua juga cepat untuk dipresnya, jadi cepat padatnya ya. Nah, jadi itu aja. Jadi terus ini kita posisi kita tuang sini ya. Tuh kotoran ngeliat tuh banyak ya, kelihatan nggak guys kotorannya guys? Tuh ini kotorannya banyak banget ini. Kalau mau ditugasin ini silo sih tuh ya. Jadi kalau kita habis kita potong-potong langsung kita press, nah ini kotoran-kotoran ini juga dia bakalan nanti melekat di dinding ini ya, sluk yang udah jadi ya. Makanya kita hindarin itu, jadi harus kita cuci. Ini kita lakukan proses pembilasan ya. Nah, jadi proses pembilasan ini kita lakukan pakai saringan ya, atau wadah yang berupa pakai saringan kayak gini. Jadi walaupun dia masih ada kotoran di sini, dia bakal nyeplos ke bawah ya. Nah ini ya, ini udah kita bilas tadi. Ini tinggal kita lakukan proses penjemuran ya. Dan lebih baik sebelum kita jemur itu ini kita lap dengan kain ya. Karena kalau sudah kering kan kadang suka air yang nempel di sini, dia kering bakal seperti ada bekasnya ya, ada jiplakannya. Tapi itu sih terserah. Kalau saya sih langsung saya jemur aja. Jadi setelah dijemur terus kita mau produksi, saya kasih saran dikasih oil ya, entah itu minyak atau lainnya yang berbahan licin ya. Jadi biar ID molding itu tetap terjaga ya, nggak baret. Terus yang kedua yang kedua itu proses pemadatan di dalam saat dipres itu dia cepet ya. Jadi kalau keset itu atau kasar atau keset, dipegang ini keset, nanti kasihan moldingnya ya, ID-nya ntar ada takut baret lah, dan juga proses pengepresan kurang maksimal jatuhnya dia. Apalagi kalau ketemu potongan-potongan yang pendek ya, potongan-potongan yang pendek gitu kan, yang kurang panjang. Terus ada juga yang potongan timah yang sudah berongga dalamnya jadi kurang padat, bisa dilihat tuh ya, ada rongga di dalam. Nah ini kurang padat, makanya kita timbang. Ini seharusnya kalau dia padat ini misalnya 14 grain ya, tapi pas kita timbang dia cuma 13 grain. Nah ini padahal dia panjang bentuknya, dan karena dia ada rongga di dalam tuh ya, makanya kalau mau ngepres saya saranin kasih oil ya yang berbahan minyak, bisa itu minyak apa aja juga, yang penting nggak ngerusak ya, nggak ngerusak molding atau stainless ya. Cari aja yang fungsinya ngejaga stainless ya. Nah ini waktunya kita jemur guys.
Jadi waktunya kita jemur. Oh. Nah, ini mumpung cuaca juga panas ya. Jadi pas banget momen ini. Kita langsung jemur di sini. Ya. Biarkan dia sampai kering ya. Karena kan timah itu cepat ya, untuk perambatan panasnya dia cepat. Makanya kita jemur gini itu juga ya setengah jam udah panas banget. Nah, itu aja saran dari saya. Jadi kalian kalau misalnya produksi slug itu jangan lupa dicuci ya, karena kan sisa ada kotoran dari serpian potongan kayak gini nih ya. Tuh, ini kan banyak gram-gram sisa potongan nih. Tuh ya, nggak kelihatan ya. Tuh, nah, ini kadang suka ngikut ya di timah atau di potongan timahnya ya. Nah, jadi makanya kalau kita mau produksi slug itu kita bersihin di awal juga ya. Nah, jadi gitu saran saya saat sebelum kita produksi slug ya. Nah, jadi bahan timahnya itu setelah kita potong-potong kayak gini, nah itu harus kita cuci ya. Kita cuci kayak tadi bisa dilihat ya tahapan-tahapannya. Dan yang terakhir itu yang saya perlu ingatkan, ini sangat penting, apa namanya, ini sangat penting, oles ya, potongan-potongan timah tadi setelah kering dan kita mau produksi itu sebelumnya kita olesin minyak. Selain minyak juga yang silikon juga bisa ya, oil atau enggak silikon juga bisa, pokoknya yang berbahan ada minyak-minyaknya. Itu fungsinya agar molding kita, ID-nya itu tetap bagus ya, dindingnya itu tetap bagus, atau ID bagian dalamnya tetap bagus, licin, jadi nggak baret-baret. Karena kalau keset itu kan bakal lama-lama kan pasti bikin baret ya. Nah, makanya potongan-potongan timahnya kita cuci, terus terakhir itu kita olesin ya. Kita olesin oil atau silikon juga bisa ya. Nah, baru kita press. Karena satu, biar moldingnya, ID-nya tetap licin, nggak baret-baret ya. Terus kedua, biar proses pemadetan pada saat di press itu cepet, nggak lama ya. Nah, itu aja. Jadi ngisi kepadatannya itu jadi sempurna ya, nggak banyak celah atau nggak banyak yang cacat ya. Nah, jadi itu aja saran dari saya. Semoga bermanfaat. Adapun kekurangan mohon dimaklumi ya. Dan untuk video berikutnya bakal saya share lagi hal yang paling menurut saya ini bagus ya. Jadi kalaupun mau mau pesan slug buatan saya, nanti bisa saya kasih linknya ya, ada di deskripsi nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.